Ya contoh kayak gua. Klub apa ini? Tadi kan anjir ada orang Indonesia bikin penalti lagi ini. Itu adalah trik marketing lah. Iya benar. Karena semua negara, bahkan negara-negara luar tuh tahu Indonesia tuh marketingnya jalan banget. Bagus ya. Mereka aja tuh berani pakai bawa-bawa nama Indonesia. Pelatih Indonesia berasal dari Belanda. Banyak pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi dari Belanda. Dan kali ini Kompas TV menyiarkan Liga Belanda per Januari 2025. Apakah ini menjadi sebuah sinyal positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia atau seperti apa? Nanti kita akan elaborasi dan kita bahas lengkapnya di obrolan bola anak rental. Menarik. Bagaimana kemudian market Indonesia kembali tumbuh? Perbincangan ini diawali dari seseorang yang sedang berangkat pulang kampung ya. Kebumen, salah satu daerah di Jawa Tengah. Kemudian dia bingung tidak ada tontonan, maka tersajilah pertandingan antara Calvin Verdong melawan Eliano Rende. Itu dia. Sehingga cetuslah obrolan bahwa mungkin Indonesia sudah menjadi market lagi, atau para pengusaha di Indonesia bisa dibilang sudah mulai memahami bahwa masyarakat Indonesia ini berpotensi kayaknya jadi market tersendiri dalam hal tontonan sepak bola gitu. Kalau kita ngelihat akhirnya per Januari ya, berarti kalau berita ininya benar kalau nggak salah, Indonesia itu bisa menyaksikan, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan Liga Eredivisie di, aku pengen ngomong YouTube, TV lokal. Kompas TV. Lu melihat fenomena ini kayak gimana Mas? Nah, kalau gua sih ngelihat gini, masyarakat Indonesia itu sering banget FOMO. Oke. Ya kan? Termasuk ukti seblak. Ya, FOMO. Akhirnya apa? Bukannya lagi klubnya yang dilihat, tapi personnya. Oke. Personnya yang dilihat. Kan oke lah, orang nonton timnas ngelihat performa playernya. Ya. Dari timnasnya. Jatuh lagi Kalau tiap video ini dia ngelihat kenapa sih mau ditayangin? Mungkin kan TV lokal ini sudah mulai kehilangan penonton dengan adanya masuk media-media baru, YouTube, media online. Nah, akhirnya dengan ini kali titik baliknya supaya ratingnya bisa naik lagi. Walaupun klubnya tidak terkenal, asal ada orang Indonesianya di situ, itulah yang membangkitkan nasionalisnya lagi. Iya. Akhirnya apa? Ya contoh kayak gua. Klub apa ini? Tadi kan anjir ada orang Indonesia bikin penalti lagi ini. Pendek sendiri. Iya kecil, Eliano kecil. Nah, ya kita nggak tahu. Nah itulah yang mungkin Kompas berpikir mau mengambil hak siar untuk melihat orang-orang Indonesia lagi untuk menonton liga itu dari persepsi biasa. Tapi persepsi luar mungkin untuk keterbukaan mata pelatih liga lokal kita. Maksudnya gimana? Banyak pemain-pemain kita kan udah mulai ke arah sana, ke arah Belanda. Mungkin bisa dengan strateginya bisa diterapkan oleh pelatih-pelatih kita. Bisa buat riset ya. Buat maksud lu pelatih liga lokal kita betul bisa melihat bagaimana liga Belanda bermain. Oke, gitu. Jadi kan kelihatan bisa nggak diterapkan dengan mekanisme yang ada. Karena dengan mindsetnya sudah mulai naik, dengan kontribusinya sudah mulai semangat. Akhirnya apa? Bukan cuma liga lokal aja nanti yang terangkat, malah liga yang seperti itu juga bisa kita terapkan. Kenapa? Kalau gue ngeliat kan juga liga lokal kita juga udah mulai jarang ke up. Udah jarang lagi masuk media. Beda sama mungkin 10 tahun yang lalu yang gue ngeliat di pinggir-pinggir jalan masih
sering nonton liga Lensa olahraga, iya. Nah, ini udah mulai. Nah, akhirnya gua ngelihat juga Jepang kenapa bisa tinggi kan karena mulai dari yang kecil-kecil dulu. Iya, Dari liga-liga sekolah itu pun udah mulai baik. Iya. Mungkin dengan adanya ini pemain-pemain kita juga bisa ngeliat, bisa aware lagi. Akhirnya kan besok gua nggak cuma nonton, besok gua main di liga sana, di Liga Belanda. di liga Belanda. Seperti mimpi yang coba dibangun di era kejayaan Liga Italia mungkin ya dengan Primavera gitu-gitu mungkin ya. Itu mungkin aja bisa terjadi. Tapi lu ngelihat gimana Mas? Lu ngelihat Kompas datang. Kompas menyiarkan Liga Belanda gitu kan. Tapi sama Indonesia nih dampaknya apa sih secara keseluruhan dengan bisa kita bilang iya Liga Belanda disiarkan, pelatih dari Belanda, pemain diaspora atau pemain naturalisasi asalnya dari Belanda ini. Lu ngelihatnya gimana nih ke timnas ke negara kita Indonesia? Gue ngeliatnya kalau dari itu sih, gue nggak bisa berkaca banyak-banyak ya. Mungkin gue ngeliatnya bisa, kita kan balik lagi sih. Kita sekarang ini kan udah nggak suka nonton TV ya. Iya. Jujur aja. Cuma mungkin dengan disiarkannya lagi di Kompas itu kan TV yang udah jarang terangkat gitu. Iya. Kalau ada Suci doang. Super apa? Oh stand up juga ya, acara stand up. Terus balik lagi kita di Kompas nih sekarang dengan posternya yang tadi gue udah sempet lihat Isinya bukan pemain bukan Ajax. pemain kayak Dusan tadi bukan bermain tapi isinya ada Calvin Verdong, ada Ole Romeni dan semua pemain Padahal oleh Romanya udah pindah ya. Jadi Oxford. Udah pindah ke Liga Inggris pada Liga Championship. Sebenarnya itu adalah apa ya? Itu adalah trik marketing lah. Iya benar. Karena semua negara, bahkan negara-negara luar tuh tahu Indonesia tuh marketingnya jalan banget. Bagus ya. Mereka tuh berani pakai bawa-bawa nama Indonesia. Kayak tadi aja contoh Eredivisie. Itu kan rata-rata sama di posternya itu pemain Indonesia ya. Iya. Dan kita tuh tahu juga lah kayak masyarakat atau netizen di Indonesia tuh antusiasmenya, objektivitasnya, dan melihat secara ke personal itu seperti apa. Melihat sosok ya. Melihat sosok. Jadi ini adalah market yang bagus. Market yang bagus. Dan Jilid 2 ya. iya. Sembarang ini. Iya. Oke. Berarti iya memang pure situasi yang ada potensi dimanfaatkan gitu. Lu ngeliatnya gimana? Lu setuju dong? Kalau gue sih menurut gue gini, kalau memang hak siarnya bagus, penonton kita akhirnya menaikkan rating Liga Belanda di sini. Nggak menutup kemungkinan nanti Oxford akan disiarin. Iya, masuk Liga Jerman akan disiarin, Mönchengladbach karena Dix di sana ya. Dix udah kayaknya 90% ke Jerman ya. Ke sana ya semoga dengan orang luar, media luar ngelihat kalau negara kita bisa menaikkan rating, klub-klub di sana, pengamat-pengamat di sana bisa berpikir kalau gue datengin deh orang Indonesia. Mereka punya kapabilitas juga kok, ternyata bisa bawa Indonesia sampai ke level kualifikasi round 3 ini ya kan. Mulai dilirik pemain kita bertebaran di Eropa dan ya dampaknya sih menurut gue positif ya, jadi nggak ada negatif lah buat gue. Semoga hal-hal kayak gini tuh disupport sama pemerintah juga ya, sama semua kalangan lah, dipermudah lah soal birokrasi, administrasi dan lain sebagainya. Dilihat ketertarikan klub luar banyak, pemain kita bertebaran di luar dan ya langkah kita sebagai kontestan Piala Dunia yang rutin makin dekat. Iya, ini gue tapi ngeliat juga kan pemain kita tuh cukup setia ya. Maksudnya Verdong kemarin katanya udah tim mau kalau nggak salah ya, benar nggak sih Verdong? Almer, Tom Hay yang Tom Hay. Kan udah timnya mau degradasi, dia mau diambil sama klub lain, dia tetap setia. Pengen timnya lolos dari zona degradasi. Nah itu yang gue pikir dengan ya kita nggak tahu. Kecintaan itu kan ada unsur dari Indonesianya juga dong pasti. Karena apa? STY sendiri juga bisa setia sama Indonesia kan karena budaya. Nah itu yang kita perlu lihat juga
Akhirnya apa? Nggak cuma dari sisi bolanya aja, dari sisi pemain sendiri yang akhirnya mendongkrak, oh ternyata apakah ini budaya daripada Indonesia gitu. Setia sampai akhir, sampai titik darah penghabisan, sampai kontraknya selesai. Walaupun nanti ya kita nggak menutup kemungkinan seperti STI kembali, kontraknya di tengah jalan atau di bangku cadangkan. Akhirnya apa? Yang tadi benar kata bang YouTuber kita, Bang Nando, bisa ngelihat pemain kita, pemain lokal kita juga turut andil di liga-liga luar. Kenapa? Pasti kan, oh klub-klub contoh kayak di Liga Jepang. Kenapa sih Arhan waktu itu diambil ke Liga Jepang? Suwon marketing. Kan biar marketing. Tokyo Verde. Iya. Buktinya aja followers langsung meningkat. Followers naik. Dari Padahal dia nggak dimain. Main cuman beberapa, ya, main walaupun cuma sesekali. Makanya dengan adanya dilirik dengan TV lokal kita, akhirnya apa? Liga sana terangkat, iklan yang lebih masuk lebih banyak. Sama halnya dengan Justin Hubner juga. Ke Cerezo Osaka. Iya, followersnya juga naik. Nah, Iya, tapi gue ngeliat fenomena yang lebih menarik dari itu adalah, maksudnya dari soal ini semua, kalau Liga Belanda akhirnya diserin di Indonesia, ini sinyal positif buat masyarakat khususnya. Karena gue ngelihat gini, ya kita tahu bahwa mereka bermain di liga-liga kasta atas Eropa gitu. Cuman kita kan, ayo kita secara jujur, berapa kali sih kita cuma nonton dia main di klubnya gitu kan? Karena apa? Susah nyari akses ke sana tuh nggak sangat susah sih, ya banyak lah bertebaran buat bajakannya gitu. Cuman sangat ribet lah kalau emang mau effortless, ini susah gitu. Sementara kalau memang kita kan main gitu, ya so far nggak ada yang main di Liga Inggris, Liga Premier, Liga Spanyol, nggak ada kan. Ya yang top-topan ya cuman JIZ gitu. Tapi di sisi lain Liga Belanda ini bertebaran nih pemain kita. Seperti kita tahu ada banyak lah, ada Verdong, ada Tom Hey, ada Eliano, ada Mes, dan Rafael Strike udah pindah kali ke Brisbane Roar. Tapi gue ngeliatnya Orang Indonesia juga yang punya tuh. Iya, orang Indonesia. Iya. Tapi gue ngelihatnya adalah bahwa ya sebagai penonton kita bisa lebih memantau secara rutin lah. Jadi kita bisa memberikan, kalaupun kita pengen berargumen atau menilai satu pemain, itu bisa menilai secara utuh gitu. Di klubnya gimana, di timnasnya gimana. Betul. Karena kita bisa memantau ibaratnya. Tapi Pendapat kalau kemudian saya cuma nonton di timnas, di klub kita nggak, walaupun dia main tapi kita nggak tahu cara nontonnya gimana, ini kan dan jadi kalau gua nambahinnya gini lagi, dengan ada pemain kita, TV lokal kita menyiarkan, pemikiran gua pribadi khususnya ya, klub tersebut ya dua-duanya jatuh. Klub tersebut akhirnya apa? Mau menambah menit bermain untuk pemain kita. Apa itu mungkin untuk dilakukan? Mungkin. Menurut lo mungkin nggak? Enggak. Karena balik lagi ya, marketing dan lapangan itu sesuatu yang berbeda ya. Suatu hal yang berbeda. Ya kita nggak ada yang tahu. Kalau di latihan pemain kita menunjukkan, ya kenapa enggak? Iya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kayaknya sejauh membuktikan enggak ya. Enggak, sejauh ini enggak. Itu cuma diambil buat ningkatin followers. Mungkin tergantung pemainnya. Tergantung performa lah, balik lagi. Tergantung performa. Iya, tergantung pemainnya juga sih, karena ya kalau pemain-pemain yang memang dari awal udah di Liga Belanda, gue percaya sih bisa gitu. Cuman yang gue rada skeptis adalah seperti Marcelino, gue juga masih agak skeptis tuh, walaupun di Karabo ya dia yang main ya, debut dia kartu kuning ya. Tapi ya itu tetap sinyal positif lah. FA nggak sih, FA itu Pokoknya main Skybet FA itu kan? Skybet apa FA lupa. FA kan, yang, FA yang kalau waktu itu langsung dapat kartu ya. Iya, FA ya. FA. Kalau nggak salah dia pemain kedua setelah Elkan Bagot yang main di FA Cup, main Indonesia. Dia pemain Indonesia yang pertama Yang dapat kartu kuning di FA Cup. Kompetisi yang musim lalu dimenangkan oleh Manchester United. Marcelino dapat kartu kuning di dalamnya. Gila. sejarah. Kompetisi yang Arsenal udah melanjut lagi. Iya elah. Arsenal mantap. Sendal itu mah. Juara Liga Champion Arsenal. Terbakas. Pasti itu. Enggak orang Real Madrid. Lah kenapa kemarin pernah? Gak bisa dikelain ini terus. Ntar akhir musim kosong man. Wajar. Oke lah. Oke, kalau kita gimana teman-teman menurut kalian? Bagaimana dengan disiarkannya
Liga Belanda. Apakah ini suatu yang positif atau kecerdikan dari para pengusaha untuk melihat market di Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa terus disaksikan hanya di Kong Media. Kong Media. Hanya di Kompas TV. Hanya di obrolan bola anak rental.